Shalom guys, ketemu lagi dengan saya Abraham Pelokila. Saya beberapa hari ini menonton sebuah video tentang seorang ibu yang mengeluh tentang para hamba Tuhan dan pendeta. Dia mengeluh karena para pendeta lebih memperhatikan orang-orang kaya di gereja daripada memperhatikan orang-orang yang hidupnya pas-pasan dan cenderung miskin. Dan kenyataan ini dia sampaikan dengan hati yang sangat memilukan. Kenapa? Karena dia bilang bahwa pendeta-pendeta lebih memperhatikan orang-orang yang kasih perpuluhan yang besar, orang-orang yang kasih persembahannya yang besar, dan sebagainya, dan orang-orang yang memiliki strata ekonomi yang lebih baik di gereja. Nah, memang ini harus kita akui bahwa banyak hamba Tuhan berperilaku timpang dalam hal melayani dan hal membimbing jemaat, dalam hal memperhatikan jemaat. Karena ketika jemaat itu orang kaya, maka sangat mudah untuk para hamba Tuhan, pendeta, gembala, atau apapun itu, untuk melakukan, memberikan pelayanan dan perhatian. Bahkan dijaga kalau jangan sampai jemaat yang kaya ini keluar dari gereja tersebut. Maka tidak mau ditegur orang ini. Walaupun punya salah tetap dimaklumi. Tidak mau dikoreksi kesalahannya. Kenapa? Takut-takutnya orang ini bisa lari dan kemudian setelah tidak di gereja itu lagi, maka sumbangannya ke gereja akan hilang. Tetapi kalau orang miskin atau orang yang hidupnya pas-pasan, maka bodoh amat. Dia mau ngomong seperti apapun, mau seperti apapun keadaan, tidak akan dipedulikan. Kenapa? Karena sumbangsinya atau hal yang bisa dia sampaikan atau berikan kepada gereja juga tidak ada. Ini juga bisa kita lihat dalam hal pelayanan para hamba-hamba Tuhan ini. Kalau ada ibadah di tempat orang-orang yang sederhana dan cenderung miskin, maka yang datang itu adalah pengerja-pengerja yang memang peduli terhadap semua kalangan jemaat. Pendeta, gembala, dan sebagainya, mereka lebih memilih kepada orang-orang yang kaya. Orang-orang yang memang punya strata sosial dan kehidupan ekonomi yang sangat baik. Ini kenyataan banyak sekali di gereja. Sehingga akibatnya itu banyak jemaat yang sakit hati, banyak jemaat yang terluka, banyak jemaat yang bodo amat sama gereja. Begitu, paling toh cuman kayak begitu. Nah, ini yang jadi duri dalam daging, kemudian banyak membuat jemaat tidak betah di gereja, mereka berpindah lagi ke gereja lain. Alasannya cuma sederhana bahwa mereka butuh mendapat perhatian, dukungan, mendapat pelayanan yang baik dari para hamba-hamba Tuhan. Kemudian yang terjadi juga dalam hal memberikan dukungan. Ketika orang-orang kaya yang datang, maka para pendeta akan mengundang semua majelis, pengerja, dan sebagainya untuk memberikan dukungan kepada orang-orang kaya ini. Tetapi kalau itu orang miskin atau cenderung hidupnya biasa saja, maka tidak akan muncul, tidak akan diperhatikan. Tidak akan ada dalam cerita atau pembahasan banyak di kalangan pengerja ataupun pendeta. Kalau jemaat ini melakukan kesalahan atau meminta bantuan dari gereja, maka akan jadi buah bibir, bahan pembicaraan diolok-olok. Mereka akan mempertanyakannya dengan begitu hebat. Ini orang pasti kurang berdoa. Ini orang pasti hidupnya nggak benar. Orang ini pasti pemalas begini dan begitu. Terlalu banyak perilaku-perilaku timpang yang dilakukan oleh para hamba Tuhan yang mengakibatkan pelayanan itu tidak murni lagi. Apalagi di kota-kota besar. Apalagi kalau di tempat-tempat yang dimana lebih banyak gaya hidup yang kalangan atas. Maka kalangan bawah, menengah ke bawah itu cuman menjadi pelengkap penderita. Ya kalau hadir puji Tuhan, kalau tidak hadir juga tidak persoalan.
Kalau hadir juga terima kasih, kalau tidak hadir juga tidak apa-apa. Kalau mau mendukung juga tidak apa-apa, kalau tidak mendukung juga bukan persoalan. Jadi kehadiran jemaat seperti ini antara diakui atau tidak diakui, antara ada dan tiada. Sehingga memang kita harus mengakui bahwa hamba-hamba Tuhan itu sering berlaku curang, culas, dan berlaku timpang kepada jemaat. Bukan berarti tidak ada hamba Tuhan yang baik. Banyak hamba Tuhan juga yang baik, yang kemudian berlaku adil kepada semua jemaatnya. Nah, sebagai seorang gembala yang baik, sebagai seorang pemimpin gereja, sebagai seorang pendeta yang baik, kemudian perilaku-perilaku yang adil, berperilaku menerima, memperhatikan, dan mengayomi semua jemaat dari semua strata ekonomi, itu penting dilakukan secara adil. Jangan sampai kepada orang kaya, para hamba Tuhan itu sepertinya merayap pakai dada. Mengemis. Tetapi ketika sampai kepada orang-orang miskin, tiba-tiba kerohaniannya muncul. Tiba-tiba kekristenan sejatinya muncul. Dia bicara semua ayat untuk orang miskin. Dia bicara semua khotbah untuk orang miskin. Tetapi untuk orang kaya, ya Pak, silakan Pak, Bapak mau buat apa terserah Bapak. Hati-hatilah sebagai hamba-hamba Tuhan. Karena Tuhan di sorga melihat apa yang kita perbuat. Tuhan berkati.